Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah wa yuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Wa qala al-muallif, wurudul imdad bihasabil istidad wa surukul anwar ala hasabi sopail asrar. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Amanah, para alim ulama, para tokoh masyarakat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bangkitkan rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Selepas kita tertidur lelap semalam, Allah masih izinkan, Allah masih perkenankan diri kita menghirup kembali napas kehidupan, dan Allah masih tetapkan iman, Islam, wal ihsan di dalam dada kita, sehingga Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita, Allah gerakan hati kita hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di rumahnya, di masjid ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita, duduk bersimpuhnya kita di pagi hari ini khususnya menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan bagi kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas kajian tasawuf dengan tema pertolongan Allah seiring usaha hamba. Di dalam Al-Quran banyak sekali tema-tema ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dua kedudukan. Dua kedudukan ini sangat jauh berbeda. Kedudukannya satu dengan yang lainnya. Yang satu maha tinggi, maha mulia kedudukannya. Yang satu rendah, hina, lemah. Yang pertama kedudukan Allah. Dialah Allah Rabbul Alamin. Kedudukannya dalam kehidupan ini. Lalu kita kedudukannya sebagai hamba, sebagai makhluk yang diciptakan, yang penuh dengan sifat-sifat kedoifan dan kelemahan. Kalau kedua kedudukan ini mampu kita maknai, lalu kita mengambil posisi yang tepat sebagai hamba di hadapan Allah, maka insya Allah pertolongan demi pertolongan, hidayah demi petunjuk akan Allah curahkan ke dalam hati kita. Tapi kalau salah mengambil posisi, salah memaknai kedudukan kita, maka akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Naji'at, orang yang layak menempati surga nanti di akhirat
adalah orang yang mampu memposisikan diri dalam kehidupan ini sebagai hamba, lalu mengetahui ma'rifat kepada Allah, makomnya, kedudukan Allah sebagai Robnya, sehingga tumbuh rasa takut, rasa malu kepada Allah, lalu tumbuh pengakuan rasa hina di hadapannya. Wa amman khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada Rabbnya, kepada makomnya, kepada kedudukannya, lalu mampu mengekang hawa nafsunya, setelah mengakui, mengenal makrifat kepada kedudukan Allah, kepada makom Allah, tumbuh rasa hina diri, tunduk hawa nafsunya, maka nanti fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat kembalinya. Nah, ini target kita, kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Bahkan Allah menyeru, Allah memanggil jiwa-jiwa yang bersih, jiwa-jiwa yang tenang kembali kepada Robnya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Dipersilahkan masuk ke dalam kelompok hamba-hambanya, dipersilahkan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya di tempat ini adalah jiwa-jiwa mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam menyampaikan tadi dalam muqaddimah bahwa turunnya al-imdad, turunnya pertolongan demi pertolongan Allah itu seiring dengan usaha hamba. Wurudul imdad bihasabil istidad, turunnya pertolongan Allah itu seiring, sejalan dengan persiapan-persiapan hamba. Kalau hambanya mempersiapkan diri layak dan pantas ditolong oleh Allah, maka pertolongan itu serta-merta akan hadir dalam kehidupan. Maka dilanjutkan oleh beliau, wasurukul anwar ala hasabi sopail asror, dan terbitnya, memancarnya cahaya ilahi itu tergantung kepada kebersihan hati hamba. Kalau hati hamba tersingkap hijabnya, maka cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati hamba itu, menerangi permukaan hati sampai tembus ke dalam puadnya, lubnya, bahkan sirul asrornya, inti daripada kolbu manusia. Tapi kalau kolbu itu masih terhijab dengan sifat-sifat basariyahnya, maka cahaya ilahi itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhijab, tidak masuk ke dalam hati hamba. Layaknya waktu isrok nanti, cahaya matahari terbit dari timur, hanya rumah yang terbuka pintunya, hanya rumah yang terbuka jendelanya, rumah yang layak mendapatkan sinar matahari itu. Tapi maaf, kalau penghuni rumah itu malas, tidak bangun subuh, malas bangunnya jam 10, maka rumah itu menjadi sarang penyakit. Sinar matahari tidak akan mampu menyinari
permukaan rumah itu. Ini gambaran ilustrasi hati manusia. Maka bagaimana caranya supaya pertolongan Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Maka dalam kajian ilmu tasawuf ada dua istilah yang saling mempengaruhi. Ada wilayah hamba yang disebut dengan makasib, usaha demi usaha. Ini fokus kita. Jadi fokus kita selama di dunia ini adalah usaha, berusaha, beribadah yang sungguh-sungguh. Gak usah mikirin pahalanya, gak usah mikirin karunia-Nya, karena itu sudah dalam tanggungan Allah. Itulah dalam wilayah mawahib, karunia Allah. Makasib hamba, mawahib dari Allah. Mawahib akan turun kalau makasib ditempuh oleh hamba itu. Kita sedang melakukan makasib ini. Bangun tidur sungguh pun capek, lelah siang hari kemarin, banyak pekerjaan, banyak tugas mencari nafkah, kewajiban kita. Tapi kita memaksakan diri, wa nahan nafsa anil hawa, mengekang keinginan hawa nafsu. Coba tadi subuh bangun jam 3, keinginan hawa nafsu bagaimana Bapak Ibu? Bangun tidur atau tidur lagi? Nah, kalau bangun tidur lagi kayak lagu ya. Itu mengikuti hawa nafsu. Udah bangun tidur lagi. Itu mengikuti hawa nafsu. Kita lawan, kita kekang keinginan hawa nafsu. Maka insya Allah ringankan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita. Syekh Ibnu Athaillah dalam pembahasan yang lain dalam kitab Hikam, harus dilakukan oleh hamba itu pengakuan yang sungguh-sungguh, yang penuh asidku, kejujuran di hadapan Allah. Maka beliau menyampaikan, tahaqqaq bi awsafika yamudduka bi awsafihi. Nyatakan olehmu, akui olehmu dengan penuh kejujuran dengan sifat-sifat basariyahmu, sifat-sifat kemanusiaan kita. Yamudduka bi awsafihi, maka nanti Allah akan menolongmu dengan sifat-sifat sempurnanya. Nah, sifat-sifat apa yang harus kita akui di hadapan Allah? Maka dijelaskan dalam pembahasan lanjutannya. Maka beliau menjelaskan sifat-sifat kita yang harus kita akui di hadapan Allah. Yang pertama, tahaqqaq bidullika yamudduka biijjihi. Akui jujur di hadapan Allah kehinaanmu, maka Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Coba tadi ketika sholat, sudahkah tumbuh rasa hina diri di hadapan Allah? Malu berhadap-hadapan dengan Allah ketika sholat. Ini dulu yang membuat detak jantung Sayyidina Ali karamallahu wajhah berdetak keras sampai terdengar oleh sahabatnya. Ketika wudhu, Sayyidina Ali seperti orang sakit demam, bergetar, detak jantungnya terdengar, wajahnya pucat pasi. Maka ditanya, wahai Ali, apakah engkau sedang sakit? Tubuhmu bergetar, wajahmu pucat pasi. Maka Sayyidina Ali menyampaikan kondisi batinnya, aku tidak sakit, tapi aku sedang dihinggapi rasa takut yang mendalam, rasa malu di hadapan Allah. Sebentar lagi aku akan menghadapnya di dalam sholat. Sudah tumbuh getaran demi getaran, rasa takut dan malu di hadapan Allah. Mudah-mudahan
rasa ini hadir di hadapan kita, maka tunjukkan, nyatakan dengan kejujuran bahwa diri kita ini hina, lemah di hadapan Allah. Maka Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Tahaqqaq bi'ajjika yamudduka biqudratihi. Nyatakan pula dengan penuh kejujuran kelemahanmu, maka Allah akan menolong dirimu dengan kekuasaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa, mutlak kekuasaan Allah itu. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Ini harus dirasakan oleh kita dengan penuh kejujuran di hadapan Allah. Ya Rabb, betapa lemah, betapa hina diri ini. Maka Allah akan datangkan kekuasaannya menolong diri kita. Tahaqqaq bidu'ifika, nyatakan dengan penuh kejujuran bidu'fika, kelemahanmu, ketidakberdayaanmu. Sering kita mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Iringi dengan jiwa yang jujur di hadapan Allah, bukan sebatas lisan tapi pengakuan di dalam hati kita. Ya Rabb, diri ini tidak punya daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan daya upaya dari sisimu saja yang maha agung, yang maha mulia. Diri ini asalnya tiada, lalu diadakan. Merasa diri ini tidak punya daya dan upaya. Ya mudduka bihaulihi wa quwwatihi, maka Allah akan datangkan kepada dirimu pertolongannya dengan dayanya dan kekuatannya. Bapak Ibu hadirin, kalau kita merasa belum ditolong oleh Allah, jangan bertanya kenapa kepada Allah, jangan bertanya kapan ya Allah. Tanya diri kita sendiri, sikap kita seperti apa di hadapan Allah. Maka dalam surah Fatir kita diajarkan oleh Allah. Allah menyeru, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir, teramat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Maka dalam kajian ilmu tasawuf ada yang disebut dengan maqamat al-faqru. Maqam kita yang harus kita tegakkan, kedudukan kita dalam kehidupan ini al-faqru. Harus merasa senantiasa butuh kepada Allah dalam segala urusan. Bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Sejauh mana rasa bergantung kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah. Kalau kita masih merasa ego, merasa bisa, merasa punya, merasa mampu, jangan harap pertolongan Allah itu datang. Bapak Ibu, dalam sejarah para nabi, para rasul, sejarah orang-orang soleh, siddiqin, suhada, solihin, pertolongan Allah itu yang besar, yang nampak, mengalahkan kebatilan. Tatkala para petugas Allah dalam kondisi terjepit, terpojokkan, seolah tidak ada lagi jalan keluar, menjerit batin para nabi, para rasul, maka pertolongan Allah serta merta hadir dalam kehidupannya. Ingat kisah Nabi Musa, diperintahkan oleh Allah
membebaskan kaumnya Bani Israel dari jajahan Fir'aun. Pergi malam hari, tiba di tepi pantai Laut Merah. Apa yang terjadi? Di belakang Fir'aun mengejar dengan ribuan pasukannya. Mundur ke belakang, nyawa taruhannya. Pun demikian menyeberangi lautan tanpa perahu. Apa yang akan terjadi? Banyak kaumnya berputus asa, banyak kaumnya menuduh kepada Nabi Musa alaihissalam akan mencelakakan mereka. Nabi Musa munajat kepada Allah, maka pertolongan datang tiba-tiba. Ini kejadian luar biasa. Kita lihat kejadian yang mungkin lebih sederhana dalam kehidupan ini. Kita sering menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Betul Bapak-bapak, Ibu-ibu? Wa nablukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini sudah menjadi paket dalam kehidupan kita. Dan kami uji kalian, ujian yang pertama dengan keburukan, diuji pula dengan kebaikan sebagai ujian dari Allah. Dan ingat, kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi dua ujian ini akan menguji keimanan kita. Sanggupkah diuji dengan keburukan, tumbuh sobar, tumbuh tawakal, tegak makom al-fakr, butuh kepada Allah, ataukah justru semakin jauh dari Allah, bahkan naudzubillah menyalahkan Allah, berputus asa dari rahmat Allah. Diuji pula dengan kebaikan, apakah mampu mensyukurinya. Ada kisah yang sangat dekat dengan kehidupan kita tentang rezeki. Orang yang berjuang di jalan Allah, berkhidmah. Tadi di awal disampaikan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tansurullaha, jika engkau menolong agama Allah, jika engkau memaksimalkan dirinya, hartanya, jiwanya untuk menegakkan kalimah Allah, menegakkan kebenaran, berkhidmat dalam agama, yang surkum, maka Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, bahkan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Kedudukan kita, keimanan kita, keislaman kita, dan keihsanan kita akan dikokohkan oleh Allah dengan pertolongannya. Syarat kita dalam posisi menolong agama Allah. Ini ada kisah seorang wanita yang sangat suci dan mulia, Siti Maryam namanya. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Ali Imran khususnya, ketika datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Siti Maryam, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha astofaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastofaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah memilihmu di antara sekian banyak wanita-wanita di muka bumi ini. Jadi bisa dikatakan wanita yang paling suci adalah Siti Maryam. Kok bisa? Kita balik ke belakang, ibu-ibu khususnya, ini menjadi ibrah pembelajaran. Ibu-ibu mau ditolong oleh Allah, ingin suaminya menjadi suami yang soleh. Nah, jadilah seperti ibunya Siti Maryam.
Masih dalam ayat yang sama Allah nyatakan innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, manusia-manusia pilihan menjadi petugas-petugas Allah, dan keluarga Ibrahim. Nah, 3 nama ini didominasi oleh para nabi, para rasul, bapak-bapak, ibu-ibu. Pantas mereka dimuliakan, mereka para pesuruh Allah, rasul-rasul Allah. Tapi jangan berkecil hati, Allah itu adil. Di dalam Al-Quran ada beberapa nama yang bukan nama para nabi, bukan nama para rasul, tapi dicatat indah di dalam Al-Quran, dimuliakan di dalam Al-Quran. Ada Luqman, Nul Hakim, termasuk Imron. Bahkan bukan cuma seorang diri Imron, keluarganya. Dan keluarga Imron dipilih pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas manusia yang lainnya. Nah, ini keluarga Imron dipilih oleh Allah. Pengen Bapak Ibu keluarga kita dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kita berada di zaman yang paling akhir, di penghujung zaman ini. Ujiannya kompleks hari ini. Jadi sungguh pun bukan kelompok para nabi, para rasul kalau soleh, takwa kepada Allah, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Imron dan keluarganya. Kenapa keluarga Imron diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah setelah Al-Baqarah? Maka dalam lanjutan ayat kita loncat 1 ayat. Bukti nyata Imron dan keluarganya layak dimuliakan oleh Allah. Wa id qalat imra'atu Imran, dan ingatlah ketika berdoa istri Imran. Apa doanya? Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Rabb, aku bernadar. Nadar ini janji yang harus ditepati. Kalau tidak ditepati ada kiparatnya, ada hukumannya. Apa nadarnya seorang istri Imron ini, istri yang soleh? Yang ada dalam kandunganku ini ya Rabb, jadikan ia nanti seorang laki-laki yang mengabdi, berkhidmat dalam agamamu. Muharraran, pengabdi berkhidmat dalam agama, menolong agama Allah. Fataqabbal minni, terimalah permohonanku ini. Maka subhanallah, dari sinilah sebetulnya titik awal yang menjadi sebab pertolongan Allah. Allah memuliakan Siti Maryam nantinya, karena ibundanya punya nadar yang sangat mulia, ingin menjadikan anaknya nanti ketika lahir, ketika dewasa, menjadi orang yang mengabdi dalam agama Allah. Bapak Ibu dulu ketika istrinya, bapak sedang hamil, niatnya apa anaknya? Ya Allah, biar anak jadi dokter. Ya bagus. Kira-kira ada nggak yang terbersit dalam hati, ya Rob, kalau aku nanti punya anak, istriku melahirkan, jadikan ia penolong agamamu ya Allah. Ada belum ini? Kalau belum, punya anak lagi Pak. Ibu, sudah belum niatnya seperti itu dulu? Nadar lagi ini, bukan sebatas niat tapi nadar ini. Nah kalau belum, nggak apa-apa, tidak ada istilah terlambat dalam ibadah. Niatkan anak-anak kita, cucu kita, ya Rob, jadikan mereka penolong agama Allah. Niatkan sekarang. Maka dikisahkan dalam ayat selanjutnya, palamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Ketika ia melahirkan, maka
berbicaralah, berdoalah istri Imran, ya Rob, sesungguhnya aku melahirkan wanita, cita-cita, keinginan, nadar adalah laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu apa yang aku lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Inginnya laki-laki tapi takdirnya perempuan, diterima saja. Tapi tetap nadarnya, sungguh pun ia perempuan, perempuan ini, sang jabang bayi ini, ya Rob, jadikan ia pengabdi, berkhidmat dalam agamamu, menjadi penolong agama Allah. Wa inni samaituha Maryam, dan aku beri nama ia Maryam. Wa inni u'iduha bika wa durriyataha minas syaithanir rajim, dan aku bermohon lindungi ia ya Rob dengan kekuatanmu. Wa'iduha bika, dan lindungi ia dengan kekuatanmu, dengan kasih sayang. Wa durriyataha, dan keturunannya, minas syaithanir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka mari kita lihat ada satu penggal ayat lanjutannya yang ini menjadi ibrah pembelajaran bagi kita, betapa dekatnya pertolongan Allah bagi para penolong agama Allah. Pataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kappalaha Zakaria. Maka Allah menerima permintaan istri Imran itu dengan penerimaan yang baik, dan Allah tumbuh kembangkan Siti Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik pula. Para ulama mufassirin mengisahkan Siti Maryam itu cepat tumbuh besar, wajahnya cantik, perilakunya sopan, tutur katanya lembut, akhlaknya mulia. Bahkan dalam ayat yang lain bisa kita lihat menjadi rebutan pembesar-pembesar Bani Israel, ingin mengasuhnya, tapi yang terpilih adalah pamannya sendiri, adalah Zakaria alaihissalam. Wa kappalaha Zakaria, dan diuruslah, diasuhlah oleh Nabi Zakaria semenjak kecil. Nah, di sini kita akan melihat keajaiban, kekuasaan Allah di luar perkiraan manusia. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam kamar Siti Maryam, wajada indaha rizqa, Nabi Zakaria mendapatkan rezeki, buah-buahan yang segar, yang manis. Bahkan dalam ayat yang lain, dalam penjelasan yang lain, buah-buahannya ini aneh luar biasa. Kalau di musim dingin buah-buahan yang ada justru buah-buahan di musim panas. Kalau datang musim panas, yang datang buah-buahan di musim dingin. Artinya apa? Buah-buahan yang datang, yang ada di kamar Siti Maryam, bukan buah-buahan dari belahan bumi. Dari mana? Al-Maidah, hidangan dari langit. Allah datangkan lewat petugasnya para malaikat hidangan Maidah, hidangan dari langit. Maka Nabi Zakaria kaget luar biasa, bertanya, qala ya Maryamu anna laki hada, wahai Maryam, dari mana ini semua? Siapa yang mengirimmu buah-buahan yang begitu manis, yang begitu mulia ini? Apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah, wahai pamanku, ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat ini, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa perkiraan. Sulit diperhitungkan oleh kita, sulit diperkirakan oleh kita, tiba-tiba ada.
Allah menunjukkan kekuasaannya. Kepada siapa ini berlaku? Kepada orang yang berjuang di agama Allah. Yuk sama-sama kita niatkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita berjuang menegakkan agama Allah. Dari kisah ini Nabi Zakaria yang mempunyai problem dalam berumah tangga mendapatkan petunjuk yang besar. Seorang nabi mendapatkan petunjuk, mendapatkan inspirasi keimanan dari pengalaman seorang anak yang masih belia, Siti Maryam, yang bukan nabi, bukan rasul. Nabi Zakaria seorang nabi mengambil pembelajaran. Lalu bagaimana dengan kita? Kita jauh lebih layak dan pantas, wajib kita mengambil pembelajaran dari apa yang dialami oleh Siti Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, dari kisah ini, dari kejadian inilah Nabi Zakaria mengintensifkan doanya kepada Rabbnya. Semakin yakin akan kekuasaan Allah. Apa problem yang dihadapi oleh Nabi Zakaria? Sudah usia renta, konon usianya sudah masuk 100 lebih, lalu istrinya sudah masuk 90 tahun lebih, belum dikaruniakan seorang anak keturunan. Risau, gelisah hati Nabi Zakaria. Tapi risaunya beda dengan kita. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di sini atau saudara kita ada problem dalam hidup, dalam rumah tangga, belum dikaruniai oleh Allah seorang anak. Mungkin risau, khawatir, tapi risaunya harus seperti risaunya Nabi Zakaria. Apa risaunya? Ya Rob, siapa yang akan melanjutkan risalah Islamiyah ini? Ya Rob, siapa yang akan melanjutkan dakwah agamamu ini kalau tidak ada anak keturunan? Risaunya seperti itu. Jangan risaunya, aduh ya Rob, kalau nggak punya anak siapa nanti yang akan mewarisi harta perusahaan? Ini mah kita ya bapak-bapak. Nah risaunya harus seperti Nabi Zakaria. Maka melihat kejadian luar biasa yang dialami oleh Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria langsung munajat kepada Allah, berharap penuh kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabb, beri aku anugerah seorang anak yang thayyibah, yang baik dari sisimu ya Rabb. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, inilah kisah inspiratif bagi kita. Betapa dekat kuasanya Allah dalam kehidupan ini. Tapi sering kita hilang rasa yakin Allah kuasa karena kita jauh dari Allah. Maka tadi tahapan demi tahapan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, nyatakan dengan penuh kejujuran di hadapan Allah sifat-sifat kelemahan, kekurangan diri kita di hadapan Allah. Maka Allah akan menolong kita dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi jangan merasa ego, sok di dalam kehidupan ini, merasa mampu, merasa bisa. Bahkan kita sering dibuat bingung, dibuat khawatir dengan nasib kita 1, 2, bahkan 10 tahun yang akan datang. Waduh, ada kabar mau di PHK, bagaimana nasib anak saya nanti nggak bisa kuliah? Anaknya masih TK bapak-bapak. Sudah mikirin nasib kuliahnya, anaknya masih TK. Pernah kepikiran seperti itu? Sering ya bapak-bapak. Seolah-olah nggak punya Tuhan. Padahal nasib anak kita, jangankan 10-20 tahun, besok di tangan Allah, bukan di tangan bapaknya. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan pula, arih nafsaka minat tadbir. Yuk istirahatkan, rehatkan jiwa kita dari sibuk
memikirkan urusan-urusan yang urusan itu hakikatnya adalah urusan Allah. Umur urusan siapa Bapak? Urusan Allah. Rezeki urusan siapa? Urusan Allah. Sehat urusan siapa? Urusan Allah. Nasib anak cucu kita urusan siapa? Urusan Allah. Pamaqoma bihi ghairuka, karena sudah ditegakkan oleh Allah, sudah dipastikan oleh Allah dengan janji-janjinya, dengan kudratnya, dengan takdirnya, urusan-urusan itu. Angkala takum bihi linafsika, nggak usah capek-capek kita memikirkan urusan-urusan kita. Itu semua ada dalam genggaman Allah. Kadang lagi sholat, jiwa kita masih ingat urusan kantor. Tapi lucu, sedang di kantor nggak ingat tuh dengan sholat. Lagi sholat ingat urusan kantor. Lagi ngantor malah santai-santai, nggak nyelesaikan urusannya. Lagi sholat ingat urusan kantor, kewajibannya. Nah, inilah tanda jiwa kita masih terpikat dengan urusan dunia. Maka yuk istirahatkan, karena urusan dunia ini sudah ada dalam ketentuan Allah. Kalau ingin ditolong oleh Allah, penuhi janji kita kepada Allah, Allah penuhi janjinya kepada kita. Wa aufu bi ahdikum, upi bi ahdi, wa aufu bi ahdi wa upi bi ahdikum. Penuhi olehmu janji kepadaku, aku penuhi janji kepada kalian. Jadi Allah akan memenuhi janjinya kepada kalian kalau kita memenuhi janji kita kepada Allah. Kedudukan kita sebagai hamba penuhi, sempurnakan, maka Allah akan menyempurnakan dengan pertolongannya. Hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah, itulah kondisi dan kedudukan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam konsep ilmu tasawuf. Ini yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita memposisikan diri merasa mampu, merasa bisa, maka akan semakin jauh dari pertolongan Allah. Justru tumbuhkan rasa hina diri di hadapan Allah, rasa lemah diri di hadapan Allah, maka insya Allah akan serta-merta datang pertolongan Allah dalam segala urusan kita. Mudah-mudahan urusan-urusan kita senantiasa ditolong dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi yang kedua ada waktu beberapa, langsung muhasabah karena waktunya ya. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah, yuk sama-sama kita muhasabahkan materi yang sudah disampaikan. Kita semua sama dalam kehidupan ini sebagai makhluk, sebagai hamba di hadapan Allah. Mari sama-sama kita rasakan kedudukan kita di hadapan Allah dengan kejujuran, asidku, jujur hati kita di hadapan Allah. Mari lihat diri kita dengan penuh kejujuran. Ya Rob, kami akui, kami sadari jujur hati ini di pagi hari yang mulia ini, kami hamba yang sangat lemah, kami hamba yang sangat dhaif. Banyak kelalaian yang telah kami lalui, bahkan kami larut dalam kemaksiatan karena kedhaifan diri ini. Ya Rob, kami bersimpuh, kami bermunajat, kami butuh ampunan-Mu. Ya Rob, Ya Ghafurur Rahim, wahai Zat yang Maha Pengampun, wahai Zat yang Maha Menyayangi, kami butuh dengan ampunan dan kasih sayang. Ya Rob, jadikan kejujuran ini menjadi sebab turunnya pertolongan-Mu pada diri kami.
Baik hadirin, mari angkat kedua tangan kita. Kita bersungguh-sungguh munajat kepada Allah, butuh akan ampunan dan kasih sayang Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina waladaina putuhal anbiya wal awliya was suhada'i was solihin bijudika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, duhai Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba terpilih, jadi hamba yang layak mendapatkan hidayah, menjadi hamba yang layak mendapatkan magfirah, menjadi hamba yang layak mendapatkan perlindungan dan petunjuk-Mu. Ya Rabb, bukakan mata hati kami, putuhkan, singkapkan hijab penghalang mata batin kami, sebagaimana telah Engkau singkapkan hijab penghalang hati para nabi, para rasul. Hati mereka menjadi hati yang senantiasa musahadah, menyaksi atas kekuasaan. Bukakan mata hati kami sebagaimana telah Engkau bukakan mata hati para nabi, para aulia, para suhada, para sholihin. Bukakan pula mata hati istri kami, anak cucu kami, jadikan mereka sahabat ibadah kepadamu. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Rabb, jadikan anak keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu yang soleh-solehah, yang akan melanjutkan ibadah kami, sujud ruku kami di masjid ini, ibadah kami. Ya Rabb, jadikan harta kami menjadi bekal untuk ibadah dan dakwah. Rabbana hablana min ajwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ketika kami nanti tutup usia, mengakhiri kehidupan kami, tuntun lisan kami, tuntun hati kami ya Rabb, untuk senantiasa zikir kepadamu. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah, mengiringi ruh kami keluar dari jasad kami. Wafatkan kami ya Rabb sebagaimana wafatnya para nabi, para rasul, para aulia, suhada, solihin. Wafat husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.